Dina rika suguhi warang, dina sing tau rika sayang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dulur? Apik kan? Alhamdulillah. Ya, di tangan kiri saya ini sudah ada burung yang sangat imut dan cantik sekali. Kalian pasti sudah tahu. Ya, ini adalah burung perenjak sawah atau perenjak klik atau perenjak alang-alang. Terserahlah kalian mau menyebutnya apa. Yang penting jenenge perenjak. Ya, burung ini adalah burung yang 3 hari yang lalu saya beli di toko. Karena 3 hari yang lalu saya itu beli burung ombyokan banyak ya, lalu saya lepaskan. Dan ini salah satunya. Ini sih tidak saya lepaskan karena tujuannya ya mau saya akan pelihara sendiri. Oh. Ya, dalam 3 hari ini saya berhasil menjinakkan si burung ini. Awalnya ini burung sangat giras sekali guys. Pencolotan, maklumlah, kan dia muda hutan. Ini kata penjualnya ini dari seseorang nyuloh malam-malam. Nyuloh itu apa ya? Nyari burung lah di malam hari, itu namanya nyuloh. Nah, itu dapat dari nyuloh lalu dijual. Lalu sekarang dalam 3 hari ini sudah saya jinakkan. Nah, bagaimana caranya? Nih, kita buktikan dulu ya. Ini adalah ulat kandang. Loh, dia sangat respon sekali dengan ulat yang akan saya berikan ini. Loh. Kemarin pas waktu saya awal dapat itu bobok, nggak mau dia. Kalau masih muda begini masih bisa dilatih ya. Ini keistimewaan perenjak alang-alang yang tidak dimiliki perenjak lainnya. Bahkan dia itu bisa diajari pomah guys. Karena saya sekitar 7-6 bulan yang lalu saya punya ya dari gerobokan. Dan bisa dijinakkan dan bisa pomah, alias dilepas bisa kembali pulang. Seperti itulah. Caranya seperti apa? Nah, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Nah, terus sekarang bagaimana cara menjinakkannya secara aman dan juga alami? Nah, sekarang ini kan baru 3 hari beli ya. Ya, hari pertama beli kita jangan apa-apakan dulu. Kita kasih pakan dia secara normal. Pakanannya pun pakai ulat Hongkong atau ulat kandang atau juga kroto juga bisa. Jangan pur. Kalau kita langsung pur, ya dia akan mati karena dia akan nggak mau makan. Mending milih mati daripada makan kroto, makan pur. Nah, cara agar melatih supaya dia mau merespon menutul ulat dari tangan kita adalah caranya begini. Ketika pagi hari kita beri dia 4-5 ekor ulat. Kemudian setelah itu jangan beri makan apapun selain minum air di dalam kandangnya. Tunggu sampai 4, 5, 6 jam baru kita berikan lagi. Nah, setelah itu dia kemungkinan besar mau menutul ulat untuk pertama kalinya. Nah, setelah itu kita rutin seperti itu selang 1 atau 2 jam sampai dia benar-benar respon dan tenang dan tidak takut lagi dengan kita.
Hal seperti itu kita ulangi beberapa kali sampai hari ketiga pun seperti itu. Pagi seperti kemarin juga sama, puasa 4-5 jam. Setelah itu kita berikan makanan ulat atau kroto lagi, pasti dia akan nyaut seperti sebelumnya. Nah, seperti itulah cara melatih respon dan juga agar dia mau menyaut, menutul dari tangan kita. Nah, dan hasilnya sekarang hari ketiga, si burung ini sudah sangat tenang sekali dan sangat respon sekali. Intinya adalah kita harus sering-sering berinteraksi dan diajak bercengkrama agar dia selalu ingat pada kita dan agar mudah mengenali kita sebagai juragan barunya. Oke, setelah ini kita akan masuk proses elusi. Dilus-elus dan didusi. Supaya apa? Supaya karakternya agar lebih tenang dan juga mudah diajari dan dilatih bonding. Oke? Langsung saja. Nah, sekarang kita akan memandikannya untuk melatihnya di luar rumah. Karena melatih di luar rumah itu sangat penting sekali. Karena apa? Selain agar dia bisa dilepas dan kembali lagi, dia juga bisa bebas keluar masuk sangkar. Caranya seperti apa? Kemarin itu saya membiasakannya dengan cara selalu memberikan makan seperti tadi ya. Kemudian, oh iya, kalau melatihnya itu kita berada di luar, jangan berada di luar ruangan dulu. Kalau di luar ruangan kita usahakan mandikan dulu atau pakai tali. Nah, kalau di dalam ruangan itu malah lebih bagus. Kita terapi seperti tadi, kemudian kita lepaskan di dalam ruangan. Dulu juga saya seperti itu, di dalam ruangan dulu, kemudian baru kalau sudah mentalnya sudah bagus beneran, baru saya berani lepaskan di luar rumah. Dan ternyata bisa pomah. Oke, sekarang kita mandikan dulu guys. Tipis-tipis saja. Baik. Oke, ini sudah agak basah ini. Kita siap untuk mengeluarkannya. Nah ya, perenjak itu sangat mudah sekali ya. Jika kalian ingin menjinakkan, ya usahakan dari yang agak muda lah. Kalau tua bisa, cuma prosesnya lebih lama dan lebih sulit. Mungkin prosesnya bisa 1-2 bulan ya, agar dia bisa jinak dan juga pomah. Melayu. Nah, seperti ini ketika sudah didusi, kita elus-elus. Itu namanya lusi. Apalah. Nah, seperti itulah guys caranya. Jangan lupa kasih makan. Lu gak mau. Seperti ini ya, kita lakukan di dalam ruangan dulu. Kalau sudah di luar ruangan, di dalam ruangan sudah gak ada apa-apa, sudah
maksudnya sudah beres, kita baru di luar ruangan, dia pasti akan pomah guys, karena saya sudah membuktikannya. Sayangnya yang dulu itu hasil penjelekan sudah pomah itu dimangsa tikus. Oke, seperti itu tips dari saya, semoga bermanfaat dan terhibur. Terima kasih.